itu ketika menyendiri itu lupa membawa support systemnya. Dan ini Pak, betapa pentingnya support system kalau kita lagi terluka. Kalau kamu lagi gak enak hati, kalau kamu lagi capek kehidupan, kalau kamu menyendiri dan kamu orangnya suka ngobrol, gak bisa kalau sendiri untuk sendiri, maka cobalah membawa support system kamu ketika kamu sedang dalam fase menyendiri. Satu-satunya keinginan orang yang sedang menghilang itu adalah pengen dicari. Maka kalau ada teman kamu yang bilang aku lagi gak butuh bantuan kamu, aku pengen lagi menghilang dulu, satu-satunya keinginan dia adalah ada sahabat yang mencari, ada sahabat yang menemukannya. Mencarilah teman kamu dan pulang dia. Satu-satunya yang Allah katakan di sini adalah lalu dia mengasihkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Jadi Ibunda Maryam itu mengasihkan diri bersama kandungannya. Jadi Pak, betapa pentingnya kandungan ketika seorang lagi dalam keadaan, betapa pentingnya seorang yang bisa membesarkan hatinya, atau bahasa kita adalah support sistemnya ketika seorang lagi dalam keadaan hancur-hancurnya. Saya punya pasien nih, seorang anak usia 21 tahun, dari sini ke Kediri jauh nggak? Jauh. Dan dia dari Kediri, usia 21 tahun, seorang anak perempuan Pak. Oh gimana? Ada telepon, disuruh jemput. Ketika sampai di sana, rumahnya mati, baunya luar biasa, halamannya udah berantakan. Kita tanya sama tetangga depan rumahnya, ini ada orangnya? Ada Mas, masuk aja. Keluarganya ada? Ya ada. Mas masuk aja kalau penasaran. Mungkin karena memang bawaan tetangganya agak sedikit benci sama orang di rumah sini, makanya kita datang. Itu oke, bau itu bukannya bau banget dan berantakan. Lalu kita buka, gak ada orang. Masuk ke kamar, ternyata di situ sumber baunya luar biasa. Sebelumnya kita tanya sama tetangganya, Pak, kok gak ada siapa-siapa di sini? Akhirnya dia bilang, oh iya, ayah dan ibunya itu udah kami usir dari kampung halaman sini. Kenapa? Karena mereka penganut ilmu aliran hitam, yang sampai-sampai itu tukang santai, tukang apa segala macam. Akhirnya mereka diusir. Akhirnya tinggal seorang anak perempuan seorang diri di dalam kamar. Kita buka pintu ruang tamu, gak ada siapa-siapa. Kita buka pintu kamar. Itu Pak, kagetnya luar biasa. Kepala saya pening, mata saya berair, hidung saya baunya luar biasa. Maaf ya. Ternyata di situ ada seorang anak perempuan yang usia 21 tahun, kakinya lagi dalam keadaan dipasung. Gak ada siapa-siapa. Itu gak bisa ngapa-ngapain, tangannya gak bisa ngapa-ngapain, kurus, badannya udah, bibirnya udah membiru, badannya udah memutih, pokoknya udah bingung. Akhirnya kita tanya ke situ, mbaknya sendirian di sini? Saya sendirian Mas. Berapa lama di situasi seperti ini? Dia bilang berapa bulan Pak? Bukan sehari 2 hari. Saya di situasi seperti ini Mas itu 1,5 bulan. Gak bisa ngapa-ngapain. Kalau 1,5 bulan banyak di situasi seperti ini, tetangganya nggak ada yang peduli, orang rumahnya nggak ada di dalam sini. Saya bertanya, siapa Mbak yang ngasih makanan Mbak di sini Mbak? Nggak ada siapa-siapa. Tetangganya nggak ada yang peduli. Akhirnya dia bilang, saya bertanya, kalau nggak ada yang ngasih makan terus siapa? Maaf Pak, dia bukan Ibunda Maryam di dalam mihrabnya ada makanan yang tiba-tiba Allah kasih. Dia nggak sehebat Ibunda Maryam. Yang saya pertanyakan, dari mana kamu mendapatkan makanan selama 1,5 bulan bertahan di situasi yang nggak ada siapapun peduli sama mbaknya? Dia bilang, Mas, saya sejauh ini makan, setengah 1,5 bulan ini saya bertahan hidup, makannya ya berasal dari kotoran yang saya keluarkan sendiri. Itu pecah Bu. Nangis jadi-jadinya. Saya bertanya, karena saya bilang sama Allah, ya Allah, apa saya gagal menjadi hamba-Mu ya Allah? Di antara umatnya Rasulullah, di antara hamba-Mu ya Allah ada di sini ternyata seorang anak yang kemudian dia bingung keadaan dan makan menggunakan seperti itu. Saya bilang, ini kemana orang-orang Islam di sini? Kalau mereka ternyata kemudian jijik terhadap seorang, cukup jijik pada personalnya, dia masih umatnya Rasulullah, dia masih hambanya Allah, dia butuh makan. Ya Allah, ini kemana? Apa saya gagal sejauh ini Allah? Akhirnya kita bawa, pasungnya kita lepas, kita bawa ke Bogor. Sampai di Bogor, masa rehabnya nggak terlalu lama, badannya sudah mulai menggemuk, sudah mulai nggak pucat lagi, bibirnya sudah mulai merah. Sebelum kemudian kita bawa ke tempat yang jauh lebih merehab dia, mau dibawa ke Bandung, saya malah kita ngobrol.
seorang abang yang mendengarkan semua curhatan dia. Di situ saya ngobrol untuk terakhir kalinya, dan di situ saya terima kasihnya sama dia. Saya bilang sama dia, Mbak, kalau saya jadi mbaknya nih, punya sakit sesakit itu, gak ada yang peduli. Mata gak ada yang mau melihat saya lagi, pundak gak ada yang memberikan pundaknya sama saya lagi, telinga gak ada yang mendengarkan saya lagi, gak ada satupun yang peduli lagi di muka bumi ini dengan menanggung sakit seberat itu. Kalau saya jadi mbaknya, saya memilih untuk mengakhiri hidup saya, karena itu cara paling cepat untuk menyelesaikan penyakit yang saya punya. Terus jawaban dia apa? Saya enggak terpikirkan untuk bunuh diri sedikit pun. Sesakit itu apapun saya kemarin, saya enggak terpikirkan untuk membunuh diri. Itulah yang enaknya belajar psikologi itu adalah, saya punya teman, dia kaya, dia bapak